Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Namora, NIM 18042162. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang, yaitu yang pertama, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat, yang kedua, perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat, dan yang ketiga, peran dan persyaratan menjadi petugas pengorganisasian masyarakat atau community worker. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat. Pada prinsipnya, pengorganisasian masyarakat mempunyai orientasi kepada kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pengorganisasian masyarakat, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, Specific Content Objective Approach adalah pendekatan baik perseorangan atau promokesa, lembaga swadaya atau badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengajukan suatu proposal atau program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Contoh, program penanggulangan sampah. Yang kedua, yaitu General Content Objective Approach, adalah pendekatan yang mengkoordinasikan sebagai upaya dalam bidang kesehatan dan suatu wadah tertentu. Misalnya, program Posyandu yang melaksanakan 7 upaya kesehatan yang dijalin sekaligus. Yang ketiga, Process Objective Approach, adalah pendekatan yang lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai mengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun perencanaan penanggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan menilai dan mengembangkan kegiatan, di mana masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Yang kepentingan dalam pendekatan ini adalah partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan. Langsung saja kepada materi yang kedua, yaitu perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat. Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat berdasarkan aspek perencanaannya terdapat 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk langsung atau direct, dan yang kedua bentuk tidak langsung atau indirect. Pada perencanaan yang bersifat langsung atau direct, mengandung langkah-langkah identifikasi masalah atau kebutuhan, perumusan masalah, serta menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut di atas. Sedangkan dalam bentuk yang tidak langsung atau indirect, mempersyaratkan adanya orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan atau masalah dalam masyarakat yang jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya maka akan timbul manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa dalam perencanaan yang mempunyai 2 fungsi, yaitu menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh para petugas, serta mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini. Materi yang ketiga, yaitu peran dan persyaratan menjadi petugas pengorganisasian masyarakat atau community worker. Peran petugas dalam pembangunan dan pengorganisasian masyarakat terbagi dalam beberapa jenis, antara lainnya sebagai pembimbing, enabler, dan ahli. Sebagai pembimbing, maka petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang efektif. Tetapi pemilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas. Sebagai enabler, maka petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki,
sebagai ahli, menjadi tugasnya untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidangnya yang dikuasainya. Sedangkan persyaratan untuk menentukan seseorang sebagai community worker adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menggunakan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mampu mengajak masyarakat untuk bekerja sama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi secara baik dengan masyarakat, sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan profesional dalam hubungan dengan masyarakat, baik formal leader maupun informal leader. Yang keenam, mempunyai pengetahuan tentang kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan keadaan lingkungannya. Yang ketujuh, mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan yang dapat diajarkan kepada masyarakat. Yang kedelapan, mengetahui dinas-dinas terkait dan tenaga ahli yang ada di wilayah tersebut untuk dimintakan keikutsertaannya dalam memecahkan masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.